Hai semuanya, selamat datang di Alam dan Kata, podcast yang membahas seputar fakta menarik terkait biologi dan lingkungan. Aku Cacan. Dan aku Chelsea. Hari ini kita akan bahas topik yang lagi hangat di daerah Bandung Selatan nih, tepatnya di Kecamatan Pangalengan. Siapa sih yang belum tahu soal pembukaan lahan-lahan wisata baru di sana? Iya enggak? Betul Chelsea, apalagi kan sekarang lagi hits banget ya di kalangan anak muda terutama. Tapi pertanyaannya, apakah pembangunan tempat wisata ini lebih banyak memberi manfaat atau justru merusak ekosistem lokal ya? Nah, Chelsea kan orang sana nih ya. Kira-kira Chelsea tahu nggak sih fakta atau kondisi lapangan di Pangalengan itu sendiri? Seperti yang udah kita tahu ya, bahwa Pangalengan itu terkenal dengan landscape perbukitan, perkebunan teh, dan sumber daya alam lainnya. Tapi dalam 5 tahun terakhir banyak banget lahan hijau yang dibuka. Nah itu tuh untuk tempat wisata kayak glamping, kafe-kafe estetik, hingga spot selfie. Tapi dalam 5 tahun terakhir juga warga-warga di sini merasakan perubahan yang besar ya, terutama di kualitas udara. Kalau dulu Pangalengan itu suhunya dingin banget, tapi kalau sekarang udah nggak terlalu dingin dan juga banyak polusi. Berarti itu terlihat dari dampaknya ya. Di sini juga aku lihat ada beberapa catatan seperti kayak berkurangnya keanekaragaman hayati, terus meningkatnya erosi tanah, bahkan ada konflik antara satwa liar dengan manusia. Nah, Chelsea sendiri sebagai warga di sana apakah merasakan konflik itu atau gimana? Kalau untuk konflik dengan satwa secara langsungnya nggak ada. Tapi kalau dulu itu di Pangalengan banyak banget serangga yang hampir punah kayak kunang-kunang. Dan sekarang itu udah makin jarang ditemuin. Terus banyak juga pembangunan jalan beton dan juga banyak penebangan liar. Nah ini tuh mengubah aliran dan menyebabkan longsor kecil, terutama saat musim hujan. Nah, dari dampak-dampak tersebut, pasti kan akan nimbulin pertanyaan pro kontra nih, Cel. Nah, aku di sini ada beberapa pertanyaan, kayak dari pembukaan lahan wisata itu pasti kan lebih menguntungkan nih secara ekonomi bagi warga sekitar. Nah, apakah mereka lebih mempertahankan ekonomi dibanding kelestarian lingkungannya atau gimana nih kalau menurut Chelsea? Nah, kalau aku sendiri ada di tim pro ya, karena sebagai warga di sini, aku tuh merasa terbantu karena di sini banyak sekali lapangan kerja baru. Terus juga ekonomi di sini jadi lebih baik dan Pangalengan tentunya lebih dikenal oleh masyarakat luas, Chan. Oh gitu ya Cea, tapi kalau dari segi pengelolaan tempat wisata itu kira-kira bisa dilakukan tanpa merusak ekosistem atau enggak nih Cea? Kalau dilihat dari pengelolaan sih kayaknya bisa ya, karena kebanyakan tempat wisata di sini udah mengelola sampahnya dengan benar. Mereka itu udah punya tempat pembuangan akhirnya sendiri sih kalau di sini. Jadi menurut aku untuk pengelolaannya bisa dilakukan tanpa merusak ekosistem. Tapi kalau untuk pembukaan awalnya iya sih banyak pohon yang ditebang, terus banyak perkebunan teh yang dialihfungsikan gitu sih Chan. Nah, jika terjadi kerusakan lingkungan akibat pembangunan tempat wisata, kira-kira siapa ya yang harus bertanggung jawab, Cel? Nah, kalau setahu aku, yang udah dijadikan tempat wisata itu tanahnya milik perhutani sama perkebunan. Mungkin kalau terjadi apa-apa mereka akan bertanggung jawab, tapi nggak tahu juga sih. Tapi kalau dilihat dari sisi kontra lagi, pembukaan lahan itu kan sering tidak terlalu memperhatikan perizinan lingkungan nih ya Cel. Kayak kan tanaman lokal juga banyak diganti jadinya sama tanaman hias. Terus pasti beberapa spesies juga kalau dari pembukaan lahan itu bakal kehilangan habitatnya kan? Iya juga sih Chan. Kadang banyak juga wisatawan yang gak disiplin, kayak buang sampah sembarangan, merusak lingkungan lain, dan juga bahkan ada sebagian wisatawan yang masuk ke zona konservasi. Nah, berarti tadi termasuk ke tantangan dalam pembukaan lahan wisata nih ya.
Kira-kira apa ya solusinya? Apakah kita harus menolak semua bentuk wisata? Kalau menurut aku sih bukan menolak ya, tapi mengelola tempat wisata tersebut dengan bijak. Contohnya, kayak mengelola ekowisata itu berbasis masyarakat, yang mana tetap menjaga tutupan lahan dan mengedukasi konservasi ke pengunjung. Kalau dilihat dari konservasi berarti penting juga ya adanya kerjasama dari pemerintah, terus warga lokal untuk menetapkan zona hijau dan zona wisata terbatas. Iya, aku juga setuju sama kamu, Chan. Nah, kalau kamu pendengar, gimana pendapat kamu? Apakah ekowisata bisa benar-benar ramah lingkungan? Gimana nih pendapat teman-teman? Jangan lupa bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Sampai jumpa di episode Alam dan Kata berikutnya ya. Jaga alam dan jaga masa depan. See you next time.